Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Wulandari, NPM 197510007. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis, kelas 2A. Tugas pendidikan agama Islam saya dengan dosen pembimbing Pak Imam Asrowadi, Eskom, Mkom, IPN. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini akan memberikan ilmu sedikit terhadap keluarga besar ini tentang hakikat manusia terhadap ajaran agama Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dapat dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada manusia, yaitu Adam alaihi wassalam. Masyarakat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi wassalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, punya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yaitu Al-Nutfah, Al-Alaq, Al-Mudghah, Al-Idham, dan Al-Lam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugasnya utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia senantiasa memiliki akhlak dan perilaku
yang baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Hakikat manusia menurut pandangan Islam, dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. 1. Sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalin segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji bila mampu, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dan keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi yang baik. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Ya, sesungguhnya kamu menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa yang satu dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang serta mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga adalah sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan jagalah kamu mengikuti bahwa nafsu, karena ia akan menyesuaikan kamu dari jalan Allah." Surat Al-Sad ayat 26. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam Islam, memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk menghiasi dirimu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian
dan itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Surat Al-A'raf ayat 26 dan 27. Yang kelima, sebagai Al-Insan, tidak hanya disebut sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara di depan orang banyak, melakukan hal lainnya sebagai disebut dalam surat Al-Had berikut ini. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi berterima kasih. Surat Al-Hud ayat 9. Yang keenam adalah sebagai makhluk biologis atau al-basyar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-basyar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik tubuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri lain, yaitu makhluk hidup pada umumnya sama seperti makhluk hidup lainnya di bumi ini. Seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan manusia yang baik dan benar. Sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Dan saat ini saya akan memberikan ilmu sedikit lagi tentang hikmah corona dalam Ramadan kepada keluarga besar ini. Semoga bermanfaat. Yaitu hikmah corona dalam Ramadan, yaitu menjauh dari manusia, mendekat kepada Sang Pencipta. Dalam keadaan pandemik virus corona COVID-19 seperti sekarang, puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun ini menjadi spesial karena berbeda dengan bulan Ramadan tahun kemarin yang kita bisa menjalankan puasa Ramadan seperti biasa, menjalankan salat tarawih bersama-sama dan ngabuburit sebelum berbuka puasa. Kita tidak bisa menjalankan berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk menjalankan salat tarawih. Kegiatan lainnya yang menghadirkan banyak orang itu tidak diperbolehkan. Puasa kali ini, Muslim tetap ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi sesama manusia. Kebijakan pemerintah tentang social physical distancing sampai kepada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menyebabkan ibadah Ramadan berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, bermuara pada pencegahan penyebaran wabah COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Puasa mengajarkan Muslim untuk berdisiplin dengan tidak makan dan minum sejak terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Tidak berkata yang kotor, gibah, dan lainnya selama 1 bulan. Semestinya disiplin tersebut membekas dengan baik dan bisa dipraktikkan bebarengan dengan menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan pakai sabun, mengenakan masker jika terpaksa keluar rumah, dan tetap di rumah saja. Bisa menjadikan salah satu
benteng pertahanan dalam melawan wabah COVID-19 ini. Maka melalui puasa ini yang bermakna menahan imsak, semestinya muslim pun juga mampu tetap di rumah saja, stay at home, agar terhindar dari wabah virus corona. Ya. Pada bulan Ramadan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, tidak lupa marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona segera berlalu. Amin. Dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin amin ya robbal alamin. Sekian ceramah singkat dari saya untuk keluarga ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.